Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Qur'an rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat untuk terus beribadah kepada Allah di tengah merebaknya corona di penjuru dunia memasuki Indonesia. Ini gambaran bagaimana lemahnya seorang manusia, makhluk yang konon katanya 3 juta lebih kecil daripada biji sawi, itu bisa meruntuhkan, bisa menjadikan manusia yang kekar, yang sehat, yang kuat tumbang. Kota-kota ditutup, penerbangan dibatalkan, ekonomi melemah. Makhluk yang sangat kecil. Bagaimana gambaran lemahnya seorang manusia. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan begitu banyak was-was yang masuk ke pikiran seorang manusia. Dan hikmahnya adalah tentunya kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Dan tentunya kita ambil hikmahnya saja, bahwasanya apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita benar-benar terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, memang tentunya kita harus punya usaha-usaha yang maksimal. Usaha dunia dan juga usaha-usaha yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai usaha dunia yang kita lakukan itu mengalahkan usaha syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Harus berjalan paling tidak berimbang. Kita baca doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'il ardi walau bis sama wa huwa samiul alim, kata Rasulullah. Siapa yang membaca kalimat tersebut 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, dia akan terhindar dari musibah yang datangnya tiba-tiba. Kita baca dengan zikir-zikir yang lain yang juga diperintahkan. Ketika mungkin kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah tadi, kita ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani 'ala katsir mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membaca kalimat tersebut, maka Allah akan menghindarkan dia dari musibah yang dia lihat. Kita melihat buka di TV misalnya, ada orang yang mendapatkan musibah tadi, baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani 'alal katsir mimman khalaqa tafdila. Ini di antara syariat-syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun memang tidak cukup dengan modal zikir yang seperti itu. Kita juga berusaha dengan menjaga kebersihan juga. Bagaimana yang ditetapkan pada standar yang diharapkan. Kita juga menjaga hal-hal yang tentunya harus kita hindari. Jadi usaha dunia kita jalan, perkara yang ditetapkan dalam syariat itu pun juga jangan pernah dilupakan. Kalau hanya mengandalkan usaha dunia saja, maka jelasnya tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah bisa cukup. Justru usaha syariat yang ditetapkan dan dianjurkan oleh Nabi, itu yang diharapkan lebih besar sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, seorang yang keluar dari rumahnya, dia diiringi dengan 99 sebab kematian. Kalau seandainya satu sebab kematian dia lolos, ada tinggal 98 sebab kematian yang ada pada diri orang tersebut. Orang yang keluar rumahnya, kata Nabi, dia boleh jadi diiringi 99 sebab kematian. Artinya apa? Setiap saat mungkin terjadi kematian pada diri dia. Dia lolos pada yang ini, ada 98 sebab yang lain.
Dari sini gambaran bahwasanya tidak mutlak hanya sebab ini saja yang menjadikan kematian orang tadi. Karena sebelum corona pun banyak musibah dan banyak kematian yang terjadi. Semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau istama ummatun ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in laqad kataballahu lahum. Walau istama ummatun ala yaduruka bi syai'in lam yaduruka bi syai'in laqad kataballahu alaihim. Jikalau seandainya kata Nabi seluruh umat manusia berkumpul dan bersatu untuk mendatangkan kemanfaatan kepada kalian, tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jikalau seandainya seluruh orang, seluruh manusia atau seluruh makhluk berkumpul bersatu, ayaduruka bisyai, untuk mendatangkan kemudaratan kepada kalian, tidak akan pernah terjadi kata Nabi, kecuali atas apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi benar kita berusaha dengan usaha maksimal, usaha dunia. Kita juga harus berusaha dengan usaha syariat kita. Namun semua kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razzaqakum, kata Nabi. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian sudah ambil sebab-sebab usaha kalian, kemudian kalian sandarkan urusan kalian kepada Allah, la razzaqakum, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Allah mudahkan urusan kalian. Kita sudah usaha dengan usaha maksimal. Kita sudah berdoa dengan doa apapun yang kita diperintahkan. Urusannya tinggal urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup ini kita tidak dituntut untuk mencari hasilnya. Kita dituntut adalah untuk berusaha saja. Hasilnya itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi kita tenang saja, tidak terlalu berlebihan. Dalam artian kita berusaha, sudah selesai usaha kita. Kita berusaha dengan usaha yang ditetapkan oleh sunnah-sunnah Nabi. Kita berusaha dengan usaha sebagaimana anjuran ahli kesehatan. Selesai urusan kita, urusannya kita uruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu was-was ini dan yang lainnya. Mohon maaf, beban misalnya stres sedikit, corona itu aja. Jangan terlalu berlebihan, jangan zon, jangan ada sangkaan yang berlebihan. Beban kawan batuk sedikit padahalnya rasakan nyaman sedikit tenggorokannya. Jangan ikan periksa langsung aja. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan usaha maksimal kita sudah berdoa, kita sandarkan urusan kita kepada Allah, selesai sudah tugas kita. Karena kematian tidak hanya sebab corona tadi. Orang keluar rumah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi 99 sebab kematian. Satu sebab kematian lolos, dia punya 98 sebab yang lain. Kita tahu ada cerita orang yang lolos dari tsunami. Satu keluarga lolos dari tsunami ketika di Aceh dulu. Dan dia bersyukur kepada Allah. Kemudian dia ingin menenangkan dirinya, menenangkan hatinya. Satu keluarga ini pergi dari Aceh menuju satu tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya. Qadar Allah, Masya Allah, takdirkan ternyata dia mendapatkan musibah. Satu keluarga ini mendapatkan musibah, terjadi kecelakaan dan semuanya meninggal dunia. Lolos dari tsunami yang besar, ada musibah berikutnya. Orang keluar dari rumah kata Nabi, dia diiringi boleh jadi 99 sebab kematian. Satu musibah lolos, ada 98 musibah yang lain. Yang ingin sampaikan adalah kita tenang, tidak terlalu berlebihan, tapi kita juga harus berhati-hati. Mohon kita tidak meremehkan, mutlak dilarang untuk meremehkan. Kita benar harus berusaha dengan usaha yang baik. Usaha menjaga ini dan yang lainnya. Menjaga kesehatan kita. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu karena tapi bebasuh tangan masuk rumah. Wah ini mungkin bebasuh tangan. Keluar bebasuh tangan pulang. Ya ini bagian dari usaha. Boleh jadi ini bagian dari usaha kita. Masuk ke dalam rumah. Kita punya anak bebasuh sudah ya. Tangan yang bayar. Jar anak. Baru bebasuh dulu jar anak. Artinya dulu mungkin kita tidak melakukan ini dan itu. Dan ini bagian dari usaha kita. Tapi sekali lagi yang ingin untuk tekankan, tidak cukup dengan urusan-urusan dunia, usaha-usaha dunia. Harus ada zikir-zikir yang kita baca sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ada keyakinan yang harus ada pada diri kita pada saat kita membaca zikir tersebut.
Orang-orang yang membaca zikir tersebut kemudian yakin dengan apa yang dia baca, maka hasilnya adalah dia memang dihindarkan oleh Allah dari musibah yang dia dapatkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Dia baca 3 kali di waktu pagi, dibaca 3 kali di waktu petang. Dia baca zikir-zikir yang lain yang juga disyariatkan dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar yakin dengan zikir tersebut. Dia benar-benar yakin dengan zikir tersebut. Usaha dunia dia kerjakan, kemudian syariat yang dianjurkan juga dia lakukan. Kemudian di sisanya dia tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat daya tawakal kita kepada Allah, semakin dimudahkan oleh Allah untuk kita. Karena rumusannya adalah semakin tinggi daya tawakal dia serahkan urusannya kepada